Saya udah dapat hari ke-12. Hari ke-12 di isolasi. Dibilang jenuh ya, emang jenuh banget. Banget. Gak bisa kemana-mana, cuma di dalam ruangan satu rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Aanfil. Di sini saya nggak bisa jalan-jalan lagi, belum bisa nyari tempat wisata karena kondisi lagi pandemi. Kondisi lagi pada pandemi, jadi semua wisata di kota Cirebon ditutup, terutama di kabupaten, di Majalengka juga ditutup, jadi kita nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, di sini saya juga sedang isolasi mandiri. Saya udah dapat hari ke-12 di isolasi mandiri. Nah, beginilah kondisinya. Dibilang jenuh ya, emang jenuh banget jenuh banget, nggak bisa kemana-mana, cuma di dalam ruangan ini, satu rumah ini sebenarnya rumah saudara, dan saudara saya suruh suruh tinggal di rumah bude saya, di rumah bule saya sama anak saya. Istri saya ada di rumah saya sendiri, anak ada di rumah saudara. Jadi ya kita bertiga masing-masing. Bener, nggak enak bener di isolasi mandiri. Makanya kalian ya yang lagi sehat ya jangan sampai tertular. Nggak enak banget tertular itu. Ya mungkin kita ini yang penting kalian jalankan protokol kesehatan 5M ya 3M aja lah, memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Itu jangan sampai terlewatkan ya. Bener, saya nggak bohong itu. Namanya virus itu bisa lewat udara, ya kan, bisa lewat sentuhan tangan. Virus itu bakteri, berpindahnya cepat, kita nggak nyadari. Waktu saya kena itu, saya nggak ngerasa ada gejala apa-apa. Saya nggak ada gejala sama sekali. Bahkan sampai saat ini 13 hari ini saya tidak ada gejala sama sekali. Bener, demi Allah nggak ada gejala. Tapi kemarin waktu dites saya dinyatakan positif, dan CT saya itu 38. Kalau kata teman saya sih 38 itu tinggal bangkainya. Berarti secara tidak langsung kan sudah lama tertular itu. Hampir mendekati 40. Nanti kalau udah di swab lagi udah sampai 40, sudah saya dinyatakan negatif. Ya mudah-mudahan lah. Saya selalu berdoa ya. Semoga cepat negatif, pandemi ini cepat berakhir lah. Karena benar-benar gak enak itu namanya isolasi itu masih mending di isolasi mandiri di rumah. Gak kebayang kalau di rumah sakit. Kita di rumah sendiri aja udah merasa jenuh banget tuh, padahal masih ada TV ya. Kalau di rumah sakit pasti jenuh banget, kita nggak bisa kemana-mana. Cari hiburan sendiri, menghibur sendiri, nah itulah. Yang penting tuh dibikin senang ya buat kalian yang lagi isolasi ya. Dibikin senang aja, ketawa, bikin senang ya. Ketawa tiap hari, ya ketawa apalah, nonton video-video lucu lah di YouTube kan banyak itu, video-video lucu ya. Terus
minum air hangat. Minum air hangat setiap hari itu 1 liter air hangat, karena kalau kita kekurangan cairan juga bahaya juga, badan juga lemes. Gimana mau naikin imun kalau badan kita lemes? Minum air hangat yang banyak ya, konsumsi vitamin C, buah-buahan ya, buah-buahan, minum susu. Terus kalau pagi jemur, badan ini jemur sambil olahraga ringan ya, peregangan badan aja lah, peregangan badan tuh yang penting kelihatan fresh. Jangan bersedih, jangan takut ya, pokoknya itu nggak usah bingung, nggak usah panik, kita hadapi aja lah. Cepet dong, saya udah nggak kerasa ini ya, nggak kerasa gimana. 13 hari di rumah ya pasti kerasa lah, di rumah sendirian pasti ngerasain kalian jenuh, namanya di isolasi mandiri. Kemarin malam lah itu saya telepon video call sama anak sama istri gitu. Mereka nangis, udah bukannya lama nggak kumpul gitu kan, lama nggak kumpul, harus bisa masing-masing, anak di rumah saudara, istri di rumah saya sendiri, dan saya di rumah saudara sendiri. Istri nangis, ketakutan, sedih gitu. Itu namanya ya dampak dari isolasi mandiri itu. Kita harus terpisah dengan keluarga. Karena apa? Kita menghindari supaya mereka tidak terkena virus juga. Cukup kita sendiri, cukup saya sendiri, dan amit-amit ya, mudah-mudahan mereka sehat semua. Kemarin udah dites antigen, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Tapi ya itu, kasihan sama anak. Kemarin tuh udah cerita sama istri, katanya udah nggak betah, udah pengen pulang, udah bosan di rumah saudara. Ya mau gimana lagi, namanya juga lagi kena musibah. Istri juga nangis banget tuh, nangis setiap hari video call tuh pasti nangis. Dia berharap sih tidak ada masalah untuk kedepannya, berharapnya itu. Dan yang ditakutin ya macam itulah, katanya kalau kena COVID itu meninggal gitu lah. Tapi sebenarnya ya tergantung fisiknya orang masing-masing, tergantung fisiknya masing-masing. Kalau kita bisa menjaga olahraga, pola hidup sehat, makan jangan terlalu kenyang, makan makanan sehat, buah-buahan, minum vitamin, susu, dan air hangat, pertama itu air hangat untuk menumbuhkan stamina kita, untuk meningkatkan imun kita juga bagus itu. Jadi kegiatan saya di sini ya selain tiduran nggak terlalu sih. Kalau saya nyapu, ngepel, cuci baju sendiri, sengaja nih baju satu setel itu cuci sehari sekali, dan nyucinya itu waktu orang-orang lagi males, jam 1 orang tidur, orang males, jam 1 siang nyuci baju. Biar apa? Biar keluar keringat lagi. Pagi nyapu, ngepel, semprot rumah, jangan pakai disinfektan, disemprotin, semoga ya udaranya juga udara sejuk lah gitu. Kita nggak bisa kemana-mana, itu buat kita sendiri. Kalau kita keluar rumah nih, pasti tetangga pada ngomong, lagi kena positif, isolasi, ngapain keluar rumah, orang lainnya takut katanya. Ya emang ya, kita juga jaga lingkungan juga supaya mereka tidak terkena juga. Cukup saya sendiri, dan kalian ya yang masih dalam kondisi sehat, jangan egois. Saya pesan saya gitu, kata siapa
ngurusin apa, ada yang bilang nih gara-gara corona saya nggak bisa makan. Bisa, pemerintah itu masih ngasih kelonggaran waktu kalian untuk mencari nafkah. Misalkan berangkat yang kerja di kantor atau di proyek atau di mana ya, itu pemerintah masih ngasih waktu jam 7 sampai jam 4 itu masih ada waktu kerja. Ya, saya juga nggak buta. Kalau orang kerja itu biasanya ya kerja proyek itu, dulu pengalaman saya itu berangkat jam 7 masuk, jam 7 tuh masuk, jam 7 masuk, jam 11 setengah 12 sudah istirahat sampai jam 1, bener nggak? Sampai jam 1, setelah jam 1 kerja lagi. Jam 3 jam 4 itu udah mulai beres-beres, bersihin peralatan, bersihin kaki, udah. Habis itu jam 5 pulang. Sama yang lainnya juga, orang di kantoran juga sama kayak gitu, jam 7 masuk, jam 4 pulang. Nah kalau di kantoran sih biasanya di lockdown tempat kerjaannya. Kayak kemarin di kerjaan di kantor saya gitu juga di lockdown juga. Nah, tidak ada aktivitas, kita WFH semua. Ya sambil kerja di rumah, yang ngerjain kerjaannya. Jadi kalau diminta laporan kita udah siap. Untuk kalian ya yang masih ada di rumah, di jalanan, hati-hati, virus ini sungguh bahaya. Hampir setiap hari di grup WA saya tuh ada laporan kematian dengan kasus yang sama, COVID-19. Itu tiap hari saya dengar, dapat kabar, dapat info, dapat kiriman, ada yang mati, ada yang meninggal. Ya Allah, bahkan kemarin tuh teman saya sendiri juga gitu. Saya juga kaget dikasih tahu tuh di grup, bener nggak si dia tuh meninggal? Sampai saya tanya-tanya, bener mas? Katanya dia bener meninggal. Ya Allah, saya kasih tahu istri, kasih tahu ibu, mereka ketakutan, telepon, WA, gimana kondisi kamu, gimana kondisi? Ya itu mereka juga panik juga, ketakutan juga. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat. Saya masih sehat, belum ada gejala apa-apa, tidak ada belum ada tambah bayi, tidak ada gejala sama sekali ya. Masih sehat. Aktivitas saya apa? Olahraga, pagi jemur, olahraga sampai 15 menit lah, sampai jam 9 selesai lah. Habis jemur, nyapu, ngepel, terus baru sarapan. Habis sarapan terus mandi, habis sarapan terus mandi, bersih, terus mandi, semprot ruangan, sterilin dulu ruangannya. Tuh jam 12 kita makan, sholat. Nah, habis itu jam 1 cuci baju, walaupun cuma satu setel ya. Nyuci baju yang penting buat keluar keringat kita, buat aktivitas kita, biar tidak tiduran terus lah, jenuh tau tiduran. Itu tiap hari yang saya lakukan, tiap hari kayak gitu. Dan mudah-mudahan di hari 14 nanti, sampai hari 14 isolasi mandiri, dan hasil swab lagi mudah-mudahan negatif. Saya minta doanya ya buat teman-teman, doain semoga saya negatif hasil swab yang kedua nanti. Itu saya berharap ada. Karena apa ya, selain saya bosan di sini, saya juga kangen sama keluarga, terutama anak saya. Anak saya juga masih dipisah sama istri, karena ya takut ya itulah. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang lagi lihat video saya. Pesan saya satu, bener ini pesan saya ya, pakai protokol 3M ya. Gunakan protokol 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Jadi kalau kalian baru pergi keluar rumah, ya kan, pulang jangan lupa
cuci tangan, ya kan, baju ditaruh ganti, kalau bisa mandi. Karena apa? Kalau kena virus tuh nggak enak banget. Udah itu aja ya. Oke, saya doain semoga kalian sehat-sehat semua ya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya sama channel ini. Ini hari ke-12 saya, next hari ke-13, 14 saya kasih tahu kondisi saya. Doain saya, semoga saya sehat selalu. Semoga saya juga doain kalian, semoga kalian juga sehat selalu. Tidak ada yang kena COVID. Cukup sampai di sini aja lah COVID itu, biar cepat berakhir ya. Ikutin anjuran pemerintah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.